Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya kepada Ibu Mas Dalina. Ibu Mas Dalina, saya sedikit penasaran dengan apa yang dikatakan Ibu bahwa memang iya secara penelitian belum terkonfirmasi bahwa klaster sekolah tercipta ya. Tapi secara angka atau akumulasi ini nggak main-main loh Bu, angkanya Bu, 7.000 tenaga pendidik positif, 15.000 siswa positif. Ini kan mereka juga angka yang cukup mengkhawatirkan, mengingat ini kalau misalnya terus dilanjutkan bisa lebih dari ini. Bagaimana Ibu Mas Dalina? Ya, jadi kalau memang jumlahnya sebesar itu, Mbak Caca, itu mesti ada by name, by address-nya ya. Dan kita bisa lihat di sistem pencatatan nasional untuk kasus konfirmasi. Jadi jangan sampai apa yang dilaporkan itu kemudian duplikasi atau dilaporkan berkali-kali. Saya kira kita juga sedang mengeksplorasi apakah memang angkanya sebesar itu. Karena setahu saya yang dilaporkan dalam survei itu datanya agregat, tidak by name, by address. Memang kelihatannya tetapi tunggu beberapa benar pemerintah melakukan investigasi dan yang melakukan survei mohon untuk bisa membuka ibu itu siapa saja sebenarnya. Iya. Supaya baik, Bu Mas Dalina, sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Ibu Mas Dalina. Mungkin saya ke Ibu Retno, Bu. Ya. Kalau dari KPAI sendiri sebenarnya setuju nggak sih kalau ada kasus positif hanya sekolahnya saja ditutup, ataukah mungkin satu daerah seperti tadi Purbalingga, atau mungkin secara nasional keseluruhan ditunda dulu deh PTM, ini bagaimana? Saya setuju dengan Prof. Zubairi ya, harusnya memang seperti itu gitu. Artinya ini kan soal keselamatan anak-anak ya. Sekarang kalau misalnya tadi 61 di SMP 3 Brebet, kan berarti wilayah itu merah ya, kalau mau bicara zona versi SKB 4 Menteri. Lalu yang kedua tadi saya setuju dengan Pak Ganjar, sebaiknya vaksinasi digalakkan. Kalau memang pemerintah hendak membuka PTM dengan segera, ya berarti vaksinasi anak itu digalakkan dan betul-betul percepatan serta penyebarannya jelas. Karena gini ya, kalau pakai data ya, Maluku Utara misalnya, itu kan kalau dari data Kemdikbud yang dirilis barusan ini, mereka kan ada 6 klaster ya, kalau laporannya itu. Ya entah dengan apa, pokoknya saya mempercaya artinya apa yang dilakukan Kemdikbud kan dirilis, diumumkan. Dan kami justru itu mengapresiasi gitu, Kemdikbud mau terbuka sebenarnya untuk hal ini. Itu kan penting, demi kita juga harus terinformasi dengan benar ya. Jadi kejujuran itu pun atau keterbukaan itu kami apresiasi. Yang kedua, kalau mau ditindaklanjuti ya jelas silahkan saja. Nah tetapi tadi ya, kalau kami menangkap Maluku Utara misalnya kasusnya 6 ya, 6 klaster dan capaian vaksinnya baru 1% loh anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah itu artinya kan angka yang sangat kecil. Nah sekarang makanya kalau memang kita ingin membuka sekolah dengan mempertimbangkan keselamatan anak-anak, harusnya memang vaksinasi. Dan betul Pak Ganjar, kalau di aturan yang nggak ada vaksinasi untuk anak, baru guru, ya kalau gitu diadakan. Tinggal jumlahnya, kalau memang 70% susah, misalnya dengan angka 50%, tetapi anak yang belum divaksin, orang tuanya sudah divaksin, itu pun bisa menjadi aturan gitu. Jadi tadi ya, lebih baik kan kita ngubah ketentuannya demi menyelamatkan anak-anak. Oke, nah kalau dari Prof sendiri ini bagaimana? Bahwa ternyata angka yang paling sedikit terpapar COVID-19 secara akumulasi dari SD, SMP, dan SMA. Paling banyak SD dan PAUD. Perlu dikaji ulang tidak sih Prof? Jangan PTM dulu dah untuk SD dan PAUD. Nanti mungkin yang sudah vaksin terlebih dahulu. Apakah begitu Prof? Iya, kita sebetulnya kan sekarang ini apa terjadi anak terinfeksi? Ada, jawabannya kan ada. Apakah jumlahnya kita boleh ingin cek and recheck jumlah itu silahkan saja. Namun jelas terjadi banyak yang positif dan itu diakui oleh Bupati baik dari Purbalingga maupun yang tadi kita dengar dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya kira sudah cukup yakin bahwa memang ada penularan di sekolah, siswa-siswa sekolah. Jadi mestinya mulai dipikirkan sekarang mana yang harusnya ditutup ataukah seluruh tatap muka sekolah seluruh Indonesia ditutup. Karena kita belajar juga kan dari sekitar tetangga kita, bayangkan Malaysia, Singapura, kemudian Israel yang tadinya amat sangat sedikit ternyata
muncul lagi dalam hari-hari terakhir ini. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kan Indonesia tidak, kita harus percaya pada data yang lapor bahwa itu akan di cross check jumlahnya, ya silahkan. Tapi memang benar bahwa harus ada juga kejelasan mengenai data. Jadi mengenai perbedaan antara Disdik dengan Kemendikbud misalnya. Namun itu tidak menyingkirkan data bahwa ada anak penularan pada waktu tatap muka. Jadi mestinya diambil sikap yang tegas bagaimana selanjutnya. Jadi intinya kebijakan harus disesuaikan dengan data pandemi yang amat dinamis, sekali lagi yang amat dinamis dari hari ke hari. Jadi jangan menunggu kita sudah terjadi lonjakan tinggi baru kemudian dibatalkan tatap mukanya. Oke, mungkin ini yang saya tanyakan juga kepada Ibu Mas Dalina. Rekomendasi dari IDI, kita kan sudah cukup landai kasus COVID-19. Kalaulah kemudian tidak dikendalikan, ternyata PTM menimbulkan resiko naik lagi. Ini bagaimana kemudian dari rekomendasi Satgas COVID-19? Ya, jadi sampai hari ini belum dipastikan, Mbak ya, klaster itu benar-benar klaster ataukah sekumpulan anak yang terinfeksi. Anak terinfeksi itu bukan baru kali ini saja. Sejak awal pandemi cukup banyak anak-anak terinfeksi. Kalau sudah bicara tentang klaster, maka harus dipastikan memang sekolah yang menjadi sumber penularan. Bukan mereka-mereka terinfeksi di rumah, kemudian dihitung, lalu itu menjadi klaster. Bukan begitu. Jadi ini yang harus benar-benar dipastikan. Kalau memang kalau bicara tentang anak terinfeksi, bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan baru hari ini. Sejak awal pandemi sudah 350.000 lebih anak-anak terinfeksi. Maka itu tugas kita bersama untuk bisa mencegah transmisi bukan hanya pada anak, pada semua kita. Baik. Saat ini kita apresiasi pemerintah sudah melakukan banyak cara. Dan kita lihat hari ini kasus kita menurun dengan signifikan, disertai dengan proporsi delta di Indonesia juga menurun sangat drastis. Jadi biasanya serangan delta di satu wilayah itu antara 8 sampai 14 minggu dan kita akan terus jaga. Saya dalam perjalanan ke Semarang juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program tracing dan pengendalian. Jadi tolong percaya pada kita, pada pemerintah untuk bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik. Baik, Ibu Mas Dalina, terima kasih. Semoga sampai di tujuan dengan selamat dan bisa langsung melakukan evaluasi dan monitoring ya Ibu Mas Dalina ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Zubairi Jurban dan terima kasih juga kepada Ibu Retno Listiarti. Kita lihat nanti bagaimana monitoring dan mungkin evaluasi yang dilakukan pemerintah mengenai PTM ketika kasus ini juga lumayan tinggi. Belum buka sekolah aja udah tinggi banget Pak kasusnya.